Assalamualaikum pemirsa, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Haji. Waalaikumsalam. Saya kemarin punya pantun tapi gagal Put. Kali Sekarang ini boleh ya. bener ya. Makan patin beralaskan daun pisang. Makan mulu deh perasaan dari kemarin. Kan jam makan siang. Oh, iya, bener. Pas Cakep, ya. cakep. Makan patin beralaskan daun pisang. Cakep. Udah hari Senin. Saatnya Sita dan Putri menyapa pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Waduh, ini mah bukan cuma pantunnya yang cakep ya, tapi outfit hari ini juga cakep ya. sponsor Cewek-cewek bumi gitu ya. Cewek bumi. Menarik Putri perhatian. cewek kue. Cewek kue. Menarik perhatian dan juga mencuri perhatian ya. Tapi lebih baik mencuri perhatian. Jangan sampai mencuri kompresor. Jangan Berat dong. soalnya ya. Seperti aksi 2 orang pencuri yang mengambil mesin kompresor di sebuah tempat tambal ban milik seorang warga di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, aksi dari kedua orang ini terekam kamera CCTV pemirsa. Kedua pelaku pencurian ini menggasak mesin kompresor serta puluhan ban dalam dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor. Diduga kedua pelaku pencurian ini sebelumnya sudah membaca situasi dan mengetahui pemilik tambal ban tidak berada di tempat. Warga sekitar lokasi mengaku sering terjadi pencurian di wilayah tersebut. Atas ulah pelaku pencurian mesin kompresor tersebut, warga mengalami kerugian jutaan rupiah serta usaha tambal ban warga terpaksa tutup. Kebakaran yang terjadi di Tebet, Jakarta Selatan menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang anaknya tewas. Setelah diautopsi dan diidentifikasi di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 4 jenazah anak korban kebakaran akhirnya dapat teridentifikasi dengan menggunakan pemeriksaan gigi korban. Isak tangis mewarnai penyerahan keempat jenazah anak tersebut. Isak tangis mewarnai penyerahan 4 jenazah anak korban kebakaran Tebet di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah tersebut teridentifikasi dengan pencocokan data antemortem masing-masing jenazah. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah melaksanakan sidang rekonsiliasi 4 jenazah korban kebakaran Tebet yang semuanya dalam kondisi hangus terbakar. Hasil sidang memutuskan 4 korban telah teridentifikasi, 2 korban berusia 3 tahun, 1 korban berusia 7 tahun, dan 1 korban lagi berusia 11 tahun. Jenazah telah dibawa ke rumah duka dan akan dimakamkan hari ini. Dan untuk mengetahui apakah proses penyerahan jenazah ini telah selesai dilakukan, kami sudah terhubung dengan Syahda Yustisa di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selamat siang Syahda, bagaimana jalannya proses penyerahan jenazah pada hari ini? Baik, selamat siang Ana, Sita, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya pada hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah merilis keempat korban jenazah atas tragedi kebakaran yang terjadi di Tebet, tepatnya pada Sabtu pagi lalu. Dan tadi berdasarkan rangkaian proses yang dilangsungkan di Rumah Sakit Polri, memang untuk Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono, ini melangsungkan konferensi pers di mana beliau menyampaikan bahwasanya pada hari Minggu kemarin tepat sebanyak 4 jenazah yang memang diterima, 4 kantong jenazah yang memang diterima, dan memang setelah itu juga pihak Rumah Sakit Polri melalui tim DVI Pusdokes LS Polri ini melakukan sidang rekonsiliasi terkait dengan kejadian
tragedi kebakaran tersebut. Dan hari ini didapati bahwasanya Rumah Sakit Polri telah merilis sejumlah 4 nama korban, yakni ada Putri Lavina yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi, perempuan berusia 11 tahun, kemudian juga ada Janisa Aisyah Radit, anak perempuan berusia 3 tahun yang teridentifikasi berdasarkan properti dan juga hasil pemeriksaan gigi, dan tadi properti yang dimaksudkan oleh kepala rumah sakit yakni anting dari korban yang bersangkutan. Lalu kemudian yang ketiga ada Nurul Askia, jenazah perempuan berusia 7 tahun dan telah teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan gigi. Kemudian juga yang terakhir ada Aziza, jenazah perempuan berusia 3 tahun dan teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan gigi. Memang untuk hasil pemeriksaan ini pihak rumah sakit menyebutkan mencocokkan data antemortem dan juga postmortem dengan pihak keluarga untuk kemudian bisa menganalisa dan juga mengidentifikasi identitas dari korban yang bersangkutan. Pihak rumah sakit juga tadi sempat menyampaikan bahwasanya sempat kesulitan untuk mengidentifikasi korban dikarenakan informasi yang memang disampaikan bahwasanya jenazah yang tiba dalam kondisi terbakar 100%. Dan selain dari rangkaian konferensi pers yang dilangsungkan di Rumah Sakit Polri itu sendiri, Putri, Sita dan juga pemirsa, prosesi serah terima jenazah juga dilangsungkan di Rumah Sakit Polri, yang mana tadi kalau kami bisa gambarkan situasi di instalasi kedokteran forensik ini dipenuhi dengan isak tangis, haru dan juga penuh duka ketika pihak keluarga ini menjemput jenazah untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan memang pihak Rumah Sakit Polri juga menyampaikan untuk RS Polri sendiri memfasilitasi ambulans yang nantinya untuk bisa menghantarkan jenazah ke rumah duka, lalu kemudian bisa mengantarkan jenazah juga ke pemakaman. Sementara update-nya demikian, dan memang untuk prosesi rangkaian serah terima jenazah ini sudah selesai tadi dari sejak pukul 9 pagi tadi, dan pihak Rumah Sakit Polri juga seperti yang tadi saya sampaikan memfasilitasi berupa jasa ambulan bagi pihak keluarga untuk bisa mengantarkan jenazah kembali ke keluarganya dan bisa dimakamkan. Sementara demikian update-nya dari Rumah Sakit Polri. Syahda, apakah masih ada korban luka yang dirawat di rumah sakit saat ini, Syahda? Untuk sejauh ini dari Rumah Sakit Polri itu sendiri kami tidak mendapatkan informasi mengenai siapa yang memang dirawat di sini, karena memang tadi dari Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Prima Heru yang mengatakan bahwa pada hari ini khusus memang yang ingin disampaikan adalah penyampaian terkait dengan rilis 4 korban yang telah berhasil diidentifikasi, di mana keempat-empatnya ini memang tragis sekali karena merupakan jasad anak-anak dan dalam kondisi yang sedemikian rupa dijelaskan oleh Kepala Rumah Sakit. Dan memang untuk Rumah Sakit Polri sendiri bersama dengan tim DVI Pusdokes telah berhasil mengidentifikasi, dan hingga saat ini prosesinya adalah jenazah tersebut sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing dan bersiap untuk dimakamkan atas tragedi kebakaran yang memang menimpa keluarga korban yang bersangkutan. Sementara demikian. Baik, terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Korban selamat kebakaran kapal KM Barcelona 5 di Kepulauan Talise, Minahasa Utara dievakuasi ke Pelabuhan Manado. Ya, data sementara total jumlah penumpang 280 orang, 15 ABK, 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Siang itu, Minggu 20 Juli 2025, tidak ada yang menyangka. Laut di Kepulauan Talise, Minahasa Utara yang semula tenang menjadi bencana bagi penumpang kapal motor Barcelona 5 rute Manado Talaud. Dan beginilah kondisi di kapal saat terbakar. Saat ini KM Gregorius. Tidak sedikit penumpang yang telah mendapatkan pelampung langsung nekat terjun ke laut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Guys, tolong dah. Aduh. Tim SAR tolong dong bantu orang. Aduh. Tuh kapal kebakaran sana, tolong. Sementara itu, sejumlah nelayan dan kapal yang melintas di lokasi kejadian langsung bergerak memberikan bantuan semampunya. Tidak lama berselang, tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait berusaha mengevakuasi korban dan memadamkan api.
Penumpang selamat dievakuasi ke Pulau Gangga dan sebagian ke Pelabuhan Serei, Likupang, Minahasa Utara. Asal api diduga berasal dari sebuah kamar nomor 33 yang berada di dek 4 kapal. Salah satu korban selamat terbakarnya KM Barcelona 5 mengungkapkan bahwa saat peristiwa kebakaran terjadi, ia sedang tertidur. Mendengar kepanikan penumpang, ia kemudian bangun dan langsung menyelamatkan diri melompat ke laut. Pertama ada dulu di dek Ampang, di mesin situ. Ada kuning. Kong jika duduk baik-baik, dapat tiket baru orang minta toh bayar di kapal toh orang, bayar di kapal. Belum sampai 15 menit, api langsung beradi. Langsung langsung lari, ambil yang pelampu yang benin itu, udah ada melompat dari atas, dek Ampang melompat. Jadi Kak waktu kejadian itu Kak sempat sudah mendapatkan jaket pelampung? Belum, cuman DP lampu yang benin itu yang benin. Oke. Jadi Kak waktu itu melompat ya? Ketinggian berapa kurang lebih? Dari dek 4 cuma turun sampai di dek 3. Di dek 3 lantaran pintu belakang sudah api. Api waktu itu. Jadi Kak melompat langsung, panik ya? Dek 3 turun dek 2 ambil jaket lampu. Data sementara berdasarkan manifest, jumlah penumpang berjumlah 280 orang, 15 orang ABK. Sementara 3 orang diantaranya meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan dari Talaut ke RSUD di Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Ya, sebanyak 3 jenazah korban KM Barcelona 5 diserahkan kepada pihak keluarga. Nah ini Pak, mungkin kesiapannya seperti apa hari ini Pak? Isak tangis mewarnai penyerahan jenazah ketiga korban yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Manado, Sulawesi Utara. Ketiga jenazah tersebut teridentifikasi bernama Asna Lapae, perempuan berusia 50 tahun, Zakaria Tindiulung, laki-laki berusia 67 tahun, dan Juliana Gumolung, perempuan berusia 45 tahun. Ketiganya berasal dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Jenazah akan dibawa pihak keluarga ke Kabupaten Talaut untuk proses pemakaman. Sementara total jumlah penumpang yang masuk dalam daftar manifest sebanyak 280 penumpang, 3 diantaranya telah teridentifikasi dan terdata meninggal dunia. Sementara 57 penumpang mengalami luka ringan hingga sedang dan tengah dirawat di beberapa rumah sakit di daerah Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Nah ini Pak, mungkin kesiapannya seperti apa hari ini Pak? Penyerahan. Untuk memperbarui informasi tentang kebakaran kapal penumpang Barcelona ini, kami sudah tersambung dengan reporter Marwan Dias. Marwan, apa informasi terbaru yang bisa dibagi soal kebakaran kapal Barcelona 5? Ya Putri, Sita, dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan informasi terkini terkait dengan kebakaran kapal KM Barcelona 5 yang terjadi di Kepulauan Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu siang kemarin, di mana pada Senin pagi tadi tiga jenazah telah teridentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Dan saat ini memang 3 jenazah ini masih berada di ruang keberangkatan Pelabuhan Manado untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan memang dapat saya sampaikan bahwa data dari Basarnas Manado yang sempat merilis bahwa jumlah korban yang berhasil dievakuasi yaitu berjumlah 580 orang, di mana 3 orang dikeluarkan meninggal dunia, 2 diantaranya saat ini sedang dalam pencarian tim SAR gabungan. Nah, 57 orang diantaranya saat ini masih dirawat di rumah sakit yang tersebar di Kota Manado dan Minahasa Utara. 57 orang ini mengalami luka ringan begitu. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Putri punya supercar nggak?
Punya, tapi miniatur ya. Kalau yang gede masih kurang 20.000 gitu. Lumayan lah, bulan depan gajian langsung beli ya. Tapi jangan ditiru ini kalau ntar udah punya nih ya. Karena ada kendaraan supercar yang melintas dengan kecepatan tinggi di ruas tol dalam kota Senin pagi diberhentikan petugas patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Motornya udah keren tapi cara mengemudinya nggak keren banget ya. Satu Garut memberhentikan mobil supercar. Kita lihat ya pemirsa, inilah satu dari 2 kendaraan supercar yang berhasil dikejar dan dihentikan petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Nah, kendaraan supercar ini melintas di ruas tol dalam kota Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan diketahui supercar ini tidak melengkapi plat nomor pada sisi depan. Pemeriksaan perlengkapan kendaraan ini salah satu bagian dari operasi Patu Jaya yang sedang digelar di Ditlantas Polda Metro Jaya selama 14 hari ke depan. Selanjutnya, polisi menilang pemilik kendaraan tersebut karena telah melanggar pasal 280. Nah, ini dia pemiliknya. Malu dong ya bisa beli mobil mahal. Kemudian kami PJR Polda Metro Jaya 01925 tidak taat memberhentikan kendaraan lalu lintas. 102 KM 11 depan. Big Boss plat nomornya ya. Lanjut, sementara kami coba periksa untuk solo-solonya. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Nah, kalau tadi kan polisi menilang warga sipil ya. Ini ada momen yang cukup langka. Bahkan saya baru pertama kali nih melihat ada polisi yang menilang polisi juga. Nah, ini viral di media sosial pemirsa. Polisi dari personil Satlantas Polrestabes Medan ini menilang seorang personil polisi Polsek Medan Timur di persimpangan Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video yang beredar, tampak personil polisi dari Polsek Medan Timur diduga tidak terima ditilang oleh personil Satlantas Polrestabes Medan. Keduanya pun terlibat cekcok di pinggir jalan hingga menjadi tontonan warga. Wakasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Budiono Saputro menyebutkan awalnya sepeda motor milik anggota Polsek Medan Timur tersebut dipakai oleh keluarganya. Saat berkendara, keluarga dari anggota Polri tersebut melanggar lalu lintas hingga dilakukan penilangan oleh personil Satlantas yang sedang melakukan patroli operasi Patuh Toba 2025. Kemudian pelanggar lalu lintas itu memberitahu kepada pemilik sepeda motor yang merupakan anggota polisi. Namun usaha anggota polisi tersebut untuk bebas dari tilang tidak berhasil. Personil Satlantas Polrestabes Medan tetap memberikannya surat tilang. Keren berarti Satlantasnya ini ya, tidak pandang bulu ya. Tapi ya disayangkan juga kok malah polisi tidak mentaati peraturan gitu ya. Iya, betul. Ini ada lagi Putri yang viral, aksi saling kejar-kejaran 2 pengendara mobil yang terekam kamera dan viral di media sosial akhirnya berujung damai. Ya, peristiwa yang terjadi di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini, pemirsa, viral di media sosial karena saling tabrak. Nah, diduga akibat selisih paham di jalan, kedua pengendara ini tampak tidak mau mengalah, hingga akhirnya salah satu kendaraan menabrak mobilnya. Nah, usai video ini viral, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan kedua pengemudi. Keduanya kemudian dipertemukan di kantor polisi untuk berdamai. Ya, pengendara motor berseragam TNI terekam kamera saat melintasi jembatan Suramadu melalui jalur mobil. Sementara itu, mobil jenis minibus terlihat masuk jalur sepeda motor. Kedua video tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai sorotan netizen.
Inilah rekaman video pengendara sepeda motor melintasi jalur roda 4 di Jembatan Suramadu yang direkam oleh warga. Dari atribut salah satu pengendara sepeda motor nampak memakai seragam TNI melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat sipil. Di waktu berbeda, mobil jenis minibus masuk jalur sepeda motor dengan kecepatan tinggi, direkam warga pengendara sepeda motor dari belakang. Sementara mobil berwarna putih juga nekat melalui jalur sepeda motor meski ada polisi lalu lintas yang berjaga di pintu masuk Jembatan Suramadu. Agar tidak membahayakan pengendara motor, mobil tersebut lalu digiring polisi untuk mundur dan keluar dari jalur sepeda motor. Merespon beberapa kali pelanggaran di kawasan Jembatan Suramadu, pihak kepolisian menghimbau agar pengguna jalan senantiasa menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Namun kayaknya tolong dipatuhi rambu-rambu kembali lagi tadi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Himbauan ini akan semakin digencarkan selama pelaksanaan proses Patuh Semeru 2025 yang digelar hingga akhir bulan Juli nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi guru yang menampar murid. Usai viral kasus seorang guru madrasah yang dipaksa membayar uang 12,5 juta rupiah usai menampar muridnya ditutup dengan perdamaian. Ya, kasus ini mendapat sorotan warganet di penjuru Indonesia yang lagi-lagi menggarisbawahi campur tangan tak perlu dari orang tua dalam sistem pendidikan. Tapi kasus perdamaian ini masih disorot tajam warganet. Langkah salah atau perkataan salah, ya kedepannya biar untuk istilahnya kebaikan, untuk pembelajaran kedepannya di pihak manapun untuk pembelajaran. Ya, kita sebagai wakil dari keluarga saya minta maaf. Loh, kok minta maafnya diwakilkan? Padahal saat tanda tangan Mu'alimah sendiri yang menandatangani surat denda untuk Zudi. Bahkan, sepanjang pertemuan Mu'alimah nyaris tak mengatakan sepatah kata pun. Dia lebih sering menunduk ketimbang mengakui sendiri dengan berani bahwa ia telah membuat Zudi menderita. Alasannya sih karena diviralkan, Mu'alimah memilih diam 1000 bahasa. Ibu mana agak sedikit namanya diviralkan karena orang perempuan takut. Ya takut gimana lah sama orang perempuan. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Tetap saja warganet tak puas. Mu'alimah yang tanda tangan surat perjanjian, dia pula yang melaporkan Zuhdi ke polisi. Tapi bisa-bisanya permintaan maafnya diwakilkan. Jangan-jangan kalau tidak viral, Pak Zudi yang sudah mengakui salah menampar anak Mu'alimah akan tetap menanggung derita. Tapi Pak Zudi adalah seorang guru yang punya harga diri. Begitupun keluarganya. Tapi dari keluarganya Pak Yudi menolak, biasanya sudah ikhlas diberikan kepada Bu Mu'alimah kan gitu. Tadi berjalan seperti apa? Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan biasanya dari pihak Bu Mu'alimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan perdamaian pun akhirnya dicapai kedua belah pihak walau warganet masih gusar. Mu'alimah sendiri merupakan bekas calon anggota DPRD Kabupaten Demak dari Partai Perindo. Namun ia gagal melaju jadi anggota dewan di Demak gara-gara perolehan suaranya yang kecil. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, kisah Zuhdi, guru madrasah yang didenda karena menampar muridnya ini menjadi perhatian ya. Zuhdi ini didenda 25 juta, kemudian hanya sanggup dibayarnya 12,5 juta rupiah, dan belakangan kasus ini berakhir damai dan uang Zuhdi hendak dikembalikan namun ditolak. Nah, untuk membahasnya, kami sudah tersambung dengan Pak Sukarmin, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Sukarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sukarmin, bisa diceritakan Pak kronologis kasus ini. Kenapa Pak Zuhdi ini diminta membayar denda 25 juta rupiah, lalu kemudian ada angka baru yang harus dibayarkan yaitu 12,5 juta rupiah, lalu berujung damai. Ini gimana ceritanya Pak? Kejadian itu ya, pada tanggal 30 April di madrasah Pak Yudi sedang mengajar. Dan anak itu, karena anak itu kelas 6, belum masuk, saling bermain, lempar sandal, sehingga kena pada Pak Yudi ketika ngajar itu. Nah, lalu anak-anak itu lari takut masuk di ruangan kelas 6. Nah, Pak Yudi terus ke situ. Tanya siapa tadi yang melempar sampai kena kepala saya. Anak-anak diam semua. Nah, Pak Yudi bilang, kalau ini nanti saya ajak saya ajak ke kantor, akan saya beri sanksi. Akhirnya anak itu menunjuk anak yang namanya ada ini Pak yang melempar serandal. Lah spontanitas Budi dalam rangka untuk mendisiplinkan anak menampar pipinya. Ya, tamparan guru itu ya niatnya bilang. Nah, setelah itu sudah selesai, tidak ada masalah. Ya, karena tamparan itu tidak sampai anak itu cedera. Lalu bagaimana perjuangan Pak Zuhdi ini untuk membayar uang denda tersebut? Kabarnya sempat ada penggalangan dana, apa betul Pak Sukarmin? Mbah, kondisinya putrane, ya, kondisi anak tersebut, kakak itu bilang tadi masih tidur karena jam 5 fajar itu kan masih tidur. Terus jam 7.30 ibunya datang mengadu lagi kepada kepala madrasah. Kepala madrasah bilang nanti diselesaikan di sekolah aja. Tapi Pak Kepala Madrasah sempat bertanya kondisi dari anak tersebut. Ibunya jawab bahwa kondisi anak tersebut baru latihan upacara di SD Negeri Jatirejo Ngampel. Setelah itu pada sore hari sekitar jam 14 atau jam 2 ibunya datang ke sekolahan, ya, minta penjelasan, penyelesaian. Akhirnya ditemui kepala madrasah, Pak Yudi, dan guru madrasah. Di situ kedua belah pihak sudah saling musyawarah akan menyelesaikan masalah itu. Keduanya beritikat baik, tapi ibu dari anak tersebut minta ada hitam di atas putih. Lah hitam di atas putih, kepala madrasah nggak ngerti, tanya
hitam di atas putih itu maksudnya apa dan isinya apa gitu. Ya. Karena terus Bu Siti pagi ibu dari anak tersebut, ya nanti saya tak rembukan dengan keluarga dulu, terus pulang. Setelah pulang tidak ada tindak lanjutnya. Dan tiba-tiba tanggal 10 Juli jam 15.30 ada surat dari Polres yang diantar oleh 5 orang. 5 orang tersebut mengaku dari saudaranya ibu dari anak tersebut. Ingin ketemu Pak Judi. Nah, setelah ingin ketemu Pak Judi, diterima oleh Pak Kepala Madrasah di situ, akhirnya minta Pak Yudi untuk diajak pulang, bukan. Pak Yudi tidak mau karena hari Kamis itu punya wadifah akan ziarah ke kubur dulu. Terus malamnya diminta lagi, terus datang, Pak Yudi belum bisa menyanggupi. Terus pada selanjutnya ingin bertemu pada Pak Yudi, tapi syaratnya Pak Sukarmin, Pak Yudi ketemu sendiri, tidak boleh didampingi siapapun. Pak Sukarmin. Belum? Ya. Pak Sukarmin, ini kan akhirnya berakhir dengan jalur damai, menempuh jalur damai. Lalu mengapa Pak Zudi ini menolak uangnya dikembalikan, Pak Sukarmin? Pak Yudi, kenapa uangnya dikembalikan? Pak Yudi kan sudah kedua belah pihak dengan jalur damai. Ya, Pak Yudi sudah menerima, saling memaafkan, dan Pak Yudi kelihatannya itu ya agak menangis lah. Melihat anaknya itu kan muridnya kok sampai kejadian seperti ini. Nah, dari pihak ibu tadi akan mengembalikan uang itu, tapi Pak Yudi menolak, sudah ikhlas saja. Itu. Baik, terima kasih Pak Sukarmin, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kali ini kita punya informasi mengenai satu terduga pelaku pengerusakan dan penjarahan warung kelontong di Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang berhasil ditangkap. Iya. Korban, Pak. Aparat unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih ini kembali meringkus satu terduga pelaku pengerusakan dan penjarahan warung kelontong 24 jam. Rojati Alif ditangkap di rumahnya di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tertangkapnya Rojali Alif, total tersangka yang telah diamankan ini berjumlah 3 orang. Guna memperkuat berkas penyelidikan, ketiga tersangka kemudian dibawa petugas ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan dan reka adegan, polisi memastikan aksi pengerusakan warung yang berujung penjarahan dipicu terjadinya kesalahpahaman. Polisi hingga kini masih memburu Pava, pelaku lainnya yang tertangkap kamera warga ikut melakukan pengerusakan dan penjarahan. Informasi lain, pemirsa, kawanan pelaku pencurian sepeda motor di Kota Pekanbaru Riau berhasil dibekuk tim Polsek Bukit Raya. Ya, aksinya ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, seorang pelaku masuk ke dalam garasi rumah warga, lalu kemudian mengangkat bagian depan kendaraan sepeda motor dan menyeret ke depan rumah. Tidak butuh waktu lama, dengan merusak kunci ganda kendaraan, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan. Sementara rekannya standby di atas sepeda motor sambil memantau kondisi sekitar. Para pelaku akhirnya berhasil dibekuk oleh personil Polsek Bukit Raya.
Para pelaku melakukan aksinya di 23 tempat kejadian perkara di wilayah kota Pekanbaru selama 1 bulan dan menyasar di kos-kosan dan mengincar sepeda motor jenis Matic karena mudah dijual kembali oleh para pelaku. Kendaraan hasil curian kemudian dijual ke wilayah Provinsi Jambi. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Kita ke informasi lain pemirsa, mobil minibus yang membawa jerigen diduga berisi BBM terbakar hebat di SPBU Kasimpo di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Mobil minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Sementara sopir dari mobil yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan tersebut kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar hebat di SPBU. Di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ada 2 orang pria yang mengaku dari salah satu ormas mengancam menggunakan pedang ke pedagang nanas. Ya, aksi pengancaman dengan senjata tajam ke pedagang nanas ini terekam CCTV dan viral di sosial media. Ya, dari rekaman CCTV yang terlihat, ini seorang pedagang nanas di Jalan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, diancam 2 orang pria yang mengaku dari salah satu ormas menggunakan senjata tajam jenis pedang saat berjualan buah nanas di lapaknya. Pedagang nanas ini langsung kabur lantaran pelaku mengancam dengan mengacungkan pedang ke pedagang. Aksi pengancaman dengan senjata tajam ini terekam jelas di kamera CCTV. Pasca kejadian tersebut, pedagang nanas yang menjadi korban memviralkan video CCTV yang dialaminya agar pelaku bisa segera ditangkap dan tidak ada korban lain. Berbekal rekaman CCTV, korban pun sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Bantar Gebang. Kasusnya kini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Kita ke informasi selanjutnya, ada seorang driver ojek online yang ditemukan tewas saat hendak mengantarkan makanan untuk pelanggannya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam selokan. Korban diketahui bernama Randy Pramana Putra, berusia 22 tahun, warga Patalasang, Kabupaten Goa. Tim Inavis dan Dokpol Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa luka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di tangan korban. Keluarga korban yang tiba di lokasi pun histeris dan tak menyangka korban tewas saat akan mengantar paket makanan. Jasad driver ojek online ini pertama kali terlihat oleh sejumlah pelajar SMP yang melintas di Jalan Gagak dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Usai olah TKP, jasad driver ojek online ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan visum. Minggu sore setelah buron selama 1 hari, seorang menantu yang membacok 5 anggota keluarga mertua di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas. Seorang pria berinisial A terduga pelaku pembacokan terhadap 5 anggota keluarga mertuanya di Kampung Ambarayah, Desa Sukadana, Kecamatan Pager Ageng,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas dengan luka di leher. Polisi meyakini jika pria tewas di dalam perkebunan ini merupakan terduga pelaku pembunuhan satu keluarga setelah mendatangi TKP. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan satu keluarga terjadi di Kampung Ambaraya. Pada Sabtu pagi, 5 anggota keluarga mengalami luka serius akibat dibacok. Para korban yang terdiri dari istri, anak berusia 1 tahun, kedua mertua dan seorang ipar langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan berbeda untuk mendapat penanganan medis. Setelah dievakuasi, jasad pria tersebut dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 2 putra Presiden RI ke-6 Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono Minggu sore mengunjungi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk melihat kondisi kesehatan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan AHY dan Ibas untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan SBY yang menjalani perawatan. Kedua putra Presiden ke-6 RI ini meninggalkan rumah sakit bersamaan pada pukul 20.30. Sementara kondisi SBY saat ini membaik dan dalam pemulihan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke rumah Jokowi sebelum menghadiri Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto tiba dengan mobil maung putih di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Minggu petang. Jokowi bersama Ibu Iriana Jokowi serta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menceritakan hasil kunjungannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo dalam menghasilkan kesepakatan kerjasama dengan sejumlah negara yang dikunjunginya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo menyebut konsep koperasi itu seperti lidi. Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai kekuatan untuk berdaulat. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar, ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, yang dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi
konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, upaya meningkatkan ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan terus dilakukan Polri. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Polresta Sidoarjo merangkul petani produktif dan kolaborasi bersama kalangan santri pondok pesantren untuk gelar tanam tanaman pangan. Dengan menggunakan lahan kosong di area pondok pesantren, Polresta Sidoarjo langsung turun bersama santri untuk melakukan tanam tanaman pangan yang bermanfaat. Menerjunkan tim polisi penggerak pertanian didampingi tenaga ahli dari Fakultas Ketahanan Pangan UNESA, santri pondok pesantren akan dididik untuk mengembangkan tanaman pangan seperti jagung yang hasilnya memperkuat ketahanan pangan di lingkungan pondok pesantren. Tentunya kita mengajak seluruh pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sidoarjo itu untuk sama-sama mensukseskan ketahanan pangan yang merupakan program Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bersama mensukseskan menuju tentunya swasembada pangan ke depan, dan kami sangat mengapresiasi. Pertama, kita bisa bersyukur memanfaatkan lahan yang kita miliki. Yang kedua, pemimpin yang adil itu adalah orang yang dimuliakan Tuhan. Program penguatan ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan yang dilakukan Polresta Sidoarjo bersama santri pondok pesantren ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Dan Dandim 0816 Sidoarjo berkenan untuk mendampingi penebaran. Sementara itu, Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan operasi Patuh 2025. Ya, kali ini menggandeng komunitas motor di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Tim asistensi Korlantas Polri didampingi anggota Satlantas Polres Kulon Progo melakukan kegiatan penyuluhan akan keselamatan berkendara dengan sejumlah komunitas motor di Kulon Progo. Kegiatan Polantas Menyapa ini dilakukan untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dan komunitas pengemudi kendaraan bermotor, sembari membagikan helm yang berstandar nasional Indonesia dan mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Dalam operasi patuh yang dilakukan mulai tanggal 14 hingga 17 Juli mendatang, setidaknya ada 7 sasaran prioritas dalam operasi patuh 2025 kali ini. Salah satunya, pengendara yang masih di bawah umur karena mereka beresiko terlibat kecelakaan. Guna mengantisipasi hal-hal tersebut, jajaran kepolisian Polres Kulon Progo bersama Pemda setempat gencar melakukan aksi sosialisasi di sekolah-sekolah. Saat ini sasaran dari Polri yakni adalah kepada komunitas-komunitas ataupun para pengguna jalan untuk
saling menyampaikan bagaimana tertibnya berlalu lintas sehingga bisa dapat mendapatkan keselamatan di jalan. Ini tentunya ada wujud peran serta Polri terhadap kepedulian terhadap masyarakat. Harapannya dengan adanya Polantas menyapa Korlantas Polri Kulon Progo ini bisa menekan angka kecelakaan dan lebih mengedukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. 5 kios warung makan terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara. 1 orang meninggal dunia setelah terjebak dalam kamar tidurnya saat kebakaran terjadi. Baru kejadian kebakaran hari ini. Inilah video amatir yang memperlihatkan api dengan cepat membesar dan membakar 5 kios warung makan serta 1 bangunan kantor di Jalan Muara Baru Raya, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Petugas damkar yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api karena ada seorang korban yang diketahui terjebak di salah satu kios. Orang tua korban yang mengetahui anaknya Irawan, laki-laki 22 tahun, tewas pun histeris hingga tak sadarkan diri. Sementara saat kebakaran terjadi, warga yang mendengar teriakan minta tolong Irawan tak berhasil menyelamatkannya lantaran pintu kios yang terkunci sulit dibuka dan api sudah membesar. Setelah berhasil melakukan proses pemadaman, petugas gabungan dari kepolisian dan damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan autopsi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios makan. Guys, baru kejadian kebakaran hari ini. Guys. Pemirsa, sebanyak 3 wisatawan Puncak Guha yang ada di Laut Selatan Garut, Jawa Barat tenggelam terseret arus ombak. 1 orang berhasil selamat, sementara 2 lainnya masih hilang. Satu dari 3 wisatawan yang terbawa arus ombak ini berusaha menyelamatkan diri setelah warga melemparkan ban dalam agar ia terus mengapung di air. Saya berhasil menggapai ban, warga dan relawan yang harus bergelantungan di atas tebing setinggi 70 meter berupaya menarik korban ke tempat aman. Sementara Satuan Polairut Polres Garut melakukan pencarian terhadap 2 korban lainnya yang masih hilang. Meski demikian, pencarian tidak bisa menggunakan perahu. TKP para korban tenggelam adalah sebuah karang yang curam sehingga tim penyelamat beresiko dihantam ombak besar. 3 wisatawan yang berasal dari luar kota Garut ini diduga nekat berenang di area terlarang sehingga terseret ombak besar pantai Puncak Guha. Tamanghana udah kesangke ngait. Kita ke informasi lain, pemirsa. Desa Wisata Bantar Agung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mempunyai alam yang indah. Ya, selain keindahan alam dan airnya yang jernih, masyarakat dari berbagai daerah juga belajar cara memproduksi emping dari melinjo. Desa Wisata Bantar Agung yang berada di kaki Gunung Ciremai mempunyai alam yang indah. Di sana tersimpan destinasi dengan keindahan alam dan juga air yang jernih. Selain itu, dengan banyaknya masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk berwisata, warga setempat mempunyai penghasilan lebih. Salah satunya memproduksi emping dari melinjo. Melihat potensi keberadaan daerah dan kondisi alam yang strategis, serta dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, Desa Bantar Agung bekerja sama dengan Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan, membangun dan mengembangkan SDM masyarakat yang sadar wisata. Karena tempat wisata merupakan suatu aset bagi suatu daerah destinasi wisata,
suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan atau menggerakkan sektor perekonomian dalam bidang perdagangan. Kampus ya turun langsung ke tempat-tempat destinasi wisata ataupun ke desa wisata Bantar Agung ini salah satunya ya. Artinya kita ingin memberikan kontribusi dari perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu kan bukan menara gading ya. Dan kita memang harus tahu apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah kampus kami, institusi kami ke sini untuk memberikan kontribusi. Salah satunya adalah nanti kita akan berkolaborasi untuk memberikan pelatihan. Sehingga dengan adanya kampus yang peduli kepada pengembangan potensi desa, salah satunya ke pengembangan masyarakatnya, ini masyarakat akan mendapatkan skill. Ya, akan mendapatkan soft skill. Soft skill inilah yang dibutuhkan nantinya oleh mereka dalam rangka pengembangan desa wisata yang ada di Bantar Agung. Pembuatan emping melibatkan beberapa tenaga kerja dari lingkungannya sendiri. Adapun pembuatan emping melinjo dimulai dengan pengupasan buah melinjo, dilanjutkan dengan penyangraian biji melinjo, pemipihan, dan penjemuran hingga kering. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang relatif sederhana namun membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan emping yang renyah dan tidak pahit. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, dari Jawa Barat kita menuju ke Yogyakarta. Nah, bicara tentang Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, tampaknya tak bisa lepas ya dengan keindahan pantainya. Namun kini ada destinasi wisata lain pemirsa yang menawarkan sejuknya udara pegunungan di puncak tertinggi Gunung Kidul, yakni di Embung Batara Sriten. Jam dan hanya dapat diakses dengan sepeda motor atau mobil jenis minibus. Hal ini tak lepas dengan kondisi medannya, di mana memiliki tanjakan yang berkelok dengan tanjakan dan turunan tajam meski jalannya cukup bagus. Apa yang kemudian nanti bisa kita tangkap untuk Betoro Sriten ini juga menjadi tempat tujuan wisata yang terkemuka yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang tentu saja harus berefek ekonomi kepada warga masyarakat sekitarnya. Spot-spot apa yang harus kemudian nanti di-upgrade untuk kemudian menarik, karena tempat ini tidak kalah indah dibanding tempat-tempat yang di luar Kabupaten Gunung Kidul. Bagaimana? Anda tertarik dengan keindahan Gunung Kidul dari Puncak Sriten? Dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Pas banget nih Putri, bulan depan saya mau ke Jogja, saya mau cobain ke situ tuh. Boleh-boleh. Nanti kalau